Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kembali kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami memohon hari ini, sekali lagi Tuhan berikan pertolongan-Mu dan belas kasihan-Mu, sehingga mata kami boleh melihat kebenaran-Mu, telinga kami boleh mendengar, hati kami boleh dibentuk. Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema Gema hari ini adalah intervensi Allah, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5, ayat 17-25. Demikian firman Tuhan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara, saat melihat kesuksesan pelayanan para rasul, imam besar dan para pengikutnya, yaitu orang-orang Saduki, mereka sangat iri hati, sehingga mereka memerintahkan para pengawal bait Allah untuk menangkap para rasul, menjebloskan mereka ke penjara umum. Akan tetapi, pada malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara dan membawa mereka keluar. Lalu malaikat tersebut meminta rasul untuk memberitakan Injil atau firman tentang hidup baru di bait Allah. Peristiwa ini merupakan intervensi Allah dalam pelayanan para rasul di gereja mula-mula. Intervensi Allah semacam ini juga terjadi pada saat Rasul Petrus ditangkap oleh Herodes di pasal 12 ayat 3-10, dan saat Rasul Paulus dan Silas ditangkap dan dipenjara di kota Filipi di pasal 14 ayat 19-26. Intervensi Allah semacam ini tidak selalu terjadi saat seorang Kristen memberitakan Injil dan ditangkap oleh orang-orang yang tidak menyukai perkembangan kekristenan. Di dalam kedaulatannya, hikmatnya yang seringkali melampaui pemahaman kita, Allah bisa melakukan intervensi dengan membebaskan pemberita Injil yang berjuang untuk melayani Dia. Tetapi Allah bisa saja membiarkan pemberita Injil yang lain mengalami penderitaan sampai menjalani hukuman mati. Kita tidak bisa mengerti mengapa Allah membebaskan pemberita Injil yang satu dan membiarkan pemberita Injil yang lain mengalami penganiayaan sampai akhirnya mati dibunuh. Yang perlu menjadi keyakinan kita adalah bahwa tindakan Allah tidak pernah salah. Allah punya alasan untuk setiap keputusan yang Ia buat, dan kita tidak selalu bisa memahami hikmat Allah itu dengan pengertian manusia yang terbatas. Setiap orang percaya harus meyakini bahwa Allah sanggup melakukan intervensi dalam kehidupan kita sebagai pribadi maupun dalam gereja kita sebagai komunitas orang percaya. Saat kita menghadapi masalah atau saat gereja menghadapi masalah, kita perlu meyakini bahwa Allah sanggup melakukan intervensi walaupun pengertian kita terbatas, tidak selalu bisa memahami hikmat Allah dalam keputusan yang Tuhan ambil. Pada masa ekonomi yang sulit saat ini pun, kita sebagai individu orang percaya maupun gereja sebagai komunitas orang percaya harus tetap meyakini bahwa Allah sanggup melakukan intervensi dan kemampuan serta hikmatnya seringkali melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Saudara bisa bandingkan dengan Efesus 3 ayat 20. Bila saudara saat ini sedang menghadapi masalah yang sangat-sangat berat untuk ditanggung,
Apakah saudara punya keyakinan bahwa Allah sanggup bertindak melampaui apa yang saudara pikirkan? Dan apakah saudara sudah berseru memohon pertolongan Allah? Bila gereja saudara menghadapi masalah berat, apakah jemaat sudah tekun berdoa? Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali diingatkan bagaimana kami boleh terus kembali berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, yang hikmatnya luar biasa, kedaulatannya, waktu, jawabanmu selalu tepat dan yang terbaik. Tuhan, ajar kami untuk boleh berserah dan boleh terus berharap hanya kepadamu saja. Dan untuk setiap pergumulan jemaat hari ini, apapun itu, Bapak, kami mau bersama menyerahkan ke dalam tanganmu saja, memohon, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara.